Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai materi Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Tsanawiyah, tepatnya di MTS Al-Azhar Ibadillah. Untuk video kali ini saya menyajikannya adalah untuk dalam rangka tugas pendidikan profesi guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Universitas Negeri Banda Aceh. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi Al-Quran Hadis, yaitu yang akan dipersembahkan untuk tugas video sebagai media pembelajaran. Pembahasan dari yang saya pilih adalah dari materi Quran Hadis kelas 7 MTS Al-Azhar di Ibadillah, yaitu sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Untuk kelas 7 MTS Al-Azhar di Ibadillah yang ada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Oke, sebelum kita menyampaikan beberapa materi dari sikap toleran, maka mari kita perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar ini, di situ ada gambar mengenai bagaimana sikap toleran yang ada di Indonesia. Mulai dari gambar yang menunjukkan dari pakaian, yaitu masing-masing agama yang sudah dikolaborasikan di dalam gambar ini, yaitu ada yang ada di Indonesia. Kemudian yang di samping sebelahnya lagi, itu ada mengenai gambar dari rumah ibadah atau tempat ibadah masing-masing dari agama. Dan tentunya karena kita ada di Indonesia, maka yang dibahas di sini adalah agama yang ada di Indonesia. Kemudian di sini juga ada sebagai kompetensi inti dari pembelajaran kita, sudah tertera dan juga berdasarkan kompetensi dasar yang ada, yaitu dari sikap tasamuh, menyadari pentingnya sikap tasamuh, kemudian memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun dan Quran Surah Al-Bayyinah. Kemudian hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun dan Quran Surah Al-Bayyinah tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama, dan hadis riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, dan juga riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagai pendahuluan dari pembahasan ini adalah Allah menciptakan manusia dengan beragam, mulai dari jenis kelamin, warna kulit, rambut, wajah, pemikiran, sikap, sifat, dan sebagainya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang benar adanya. Dalam sejarah bangsa kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa negara kita Indonesia tidak berasal dari satu jenis, melainkan dari berbagai macam agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun, hal tersebut bukanlah penghalang bangsa menuju persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, manusia harus saling menghargai agar terwujud kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui juga Maha teliti. Dari pembahasan tasamuh atau yang kita sebut dengan bahasa toleransi di Indonesia, itu berawal dari landasan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Kafirun. Dalam Quran Surah Al-Kafirun disebutkan mulai dari ayat 1 sampai 6 yang sudah sangat populer bagi kita ayat ini yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Turunnya Quran Surah Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW dengan bujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi mengalami kegagalan. Akhirnya ada gagasan untuk mengajak kompromi Rasulullah SAW. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka dengan cara mereka menyembah selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka bersedia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tuntunan Rasulullah dari peristiwa itu, lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Dari peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah ini, dapat diketahui bahwa ayat-ayat dalam Quran Surah Al-Kafirun adalah jawaban Rasulullah SAW atas ajakan kaum Quraisy untuk bertukar keyakinan. Namun Rasulullah dengan tegas menolak dengan mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan beliau pun menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak akan dengan ikhlas dan sepenuh hati menyembah Allah sebagaimana yang mereka janjikan. Dan pada ayat terakhir semakin jelas jika yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam hal akidah, bahwasanya dalam beribadah maka kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita. Sebagaimana mereka pun bebas melaksanakan aktivitas peribadahan sesuai dengan kepercayaannya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya ada disampaikan hadis tentang tasamuh yang kita kenal juga dengan kata toleransi. Yaitu di dalam hadis yang kita bacakan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahsin jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Akhrajahu Syaikhan wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik
atau dia. Hadis riwayat Syekhuna dan Ibnu Majah. Yang kita kenal dari Syekhoni ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dimintai pertolongan dan bantuan. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu tetangga harus dihormati. Kewajiban menghormati tetangga itu tidak hanya karena kita memerlukan pertolongan dan bantuannya semata, melainkan karena kita hidup berdampingan bersama mereka. Agama Islam tidak melarang umat Islam bergaul dengan penganut agama selain Islam, sepanjang hal itu tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Ada beberapa perilaku yang harus ditempuh dalam hal toleransi ini. Yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, mengakui persamaan hak. Kemudian selanjutnya disampaikan hadis riwayat Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku dalam tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sampai ia mencintai tetangganya atau ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disampaikan, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling melengkapi atau berkokoh satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut, melalui hadis ini Rasul menegaskan dua hal, yaitu yang pertama, tidak beriman orang yang tidak mencintai tetangganya, dan yang kedua, tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis ini juga peringatan Rasul agar menghormati tetangga dan saudaranya sekaligus mencintainya. Untuk mewujudkan kecintaan dan keharmonisan terhadap tetangga, maka perlu untuk mewujudkan, memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mengganggu waktu istirahat tetangga. Dan yang kedua, tidak mengganggu hak milik orang lain. Yang ketiga, tidak mengintip kamar atau rumah tetangga. Yang keempat, tidak iri hati bila tetangga melihat sesuatu yang kita tidak punya. Yang kelima, tidak mencampuri urusan tetangga. Yang keenam, tidak sombong. Dan juga lalu melihat tidak angkuh dengan tetangga. Yang ketujuh, tidak berperilaku yang membuat tetangga menjadi resah. Selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jari. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini terkait dengan penjelasan. Hadis ini terkait dengan penjelasan tentang dua hal. Yang pertama, sebaik-baik teman di sisi Allah yang terbaik dengan temannya. Yang kedua, sebaik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik dengan temannya. Kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah Islam menggariskan bahwa tasamuh yang kita kenal dengan toleransi atau tenggang rasa kepada penganut Islam boleh saja, asalkan tidak dalam masalah akidah dan ibadah.
Hal ini jelas sekali diungkapkan dalam Quran surah Al-Kafirun. Adanya sikap toleransi atau tenggang rasa juga bertolak dari satu pandangan bahwa manusia di samping sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individual, dia mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan tujuan dan cita-cita hidupnya. Namun sebagai makhluk sosial, dalam menempuh tujuan dan cita-cita hidup itu tidak boleh merugikan orang lain atau masyarakat lainnya. Sebaiknya dalam menegakkan hak masyarakat itu, dia juga jangan sampai mengorbankan hak individu atau hak pribadinya. Barangkali demikian saja untuk pemaparan dari sikap tasamu yang kita kenal dengan toleransi di Indonesia yang dipelajari dalam materi Al-Quran Hadis untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairul jaza telah menyaksikan tayangan video ini, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.